Oke, mungkin langsung aja Pak. Jadi sebetulnya saya nggak tahu juga nih kapasitas saya diundang Zoom meeting ini sebagai apa gitu ya. Tapi berdasarkan WA saya dengan Bu Fala kemarin bahwa Zoom ini adalah rapat persiapan untuk rencana Bapak Ibu main ke sini, ke Tanah Jawa gitu ya. Ya untuk katakanlah ingin menjalin relasi horor dengan demit setempat gitu. Maka saya diminta untuk memberikan keterangan dari jenis-jenis demit apa aja yang ada di Tanah Jawa. Gitu ya Bu ya. Halo Bu. Ya, mungkin sinyal di alam gaib lagi trouble bro. Baik, jadi gini Ibu, rekan-rekan, bapak-bapak semuanya. Menurut saya ya, kalau memang Anda semua ada rencana main ke Tanah Jawa, misalkan Pak Dumbledore itu mau bikin penelitian seputar dunia sihir gitu. Monggo Pak, silakan. Di sini banyak banget potensi yang bisa diteliti Pak. Atau misalkan Bu Falak gitu, atau Pak Pennywise gitu ya. Mau survei dulu buat cari metode paling tepat gangguin anak-anak kecil atau apa gitu. Monggo Pak, silakan. Bagi saya itu ya nggak apa-apa, baik-baik aja. Yang namanya demit itu kan memang job desk-nya gitu Pak, nakut-nakutin orang. Tapi gini Pak, yang perlu diingat ya, atau dijadikan bahan pertimbangan adalah, terus terang kami ini punya perspektif sendiri mengenai setan Pak. Misalkan gini, di Amerika, Bu Falak itu emang udah diakui keren banget reputasinya. Ya, sebagai demit senior dari neraka itu udah nggak diragukan. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat ya Bu, kalau Anda itu sampai ke Tanah Jawa, Anda itu tetap dianggap culun Bu, lemah gitu loh. Jadi jenis hantu dari kalangan manapun, menurut kacamata kami, Anda semua itu lemah, cemen gitu. Kemudian pertanyaannya gini, kenapa kami punya pandangan demikian? Ya karena kami diperintahkan Allah begitu Pak. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 76. Saya bacain ya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya asyaiton. Inna kaita syaitoni kana dha'ifa. Itu An-Nisa tuh Pak. Quran kami ada begitu. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir itu berperang di jalan Tohut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu. Karena, nah ini yang paling penting, inna kaida syaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Itu Pak metode kami dalam memandang setan dan sejenisnya. Halo Bu. Iya Bu Falak. Sorry Bu, maaf. Aduh jadi nggak enak saya. Ya memang begitulah ya. Jadi bagi kami, sejenis hantu gentayangan, kuntilanak, pocong, gendruwo, dan lain-lain, wa ali wasobila, itu udah bukan lagi jadi hal yang menyeramkan. Ya bagi sebagian orang sih iya gitu. Tapi bagi saya pribadi, saya yakin betul bahwa setan itu lemah Pak. Cemen dia, nggak punya kekuatan apa-apa. Ya karena itu tadi, kami punya Al-Quran Pak. Jadi kalau ada jin yang datang gitu terus dibacain ayat-ayat Al-Quran, langsung kalang kabut dia. Ini saya punya contoh kasus. Nanti saya videonya boleh di-share sama admin ya Bu Falak ya. Nanti silakan di-share. Sudah Bu? Ya sambil nunggu ya. Jadi gini Pak, kami itu punya ayat pembatal sihir, ayat pengusir jin, penakluk gangguan gaib, dan lain-lain. Insya Allah infrastruktur kami itu lengkap untuk urusan gituan. Jadi kalau sekedar jin iseng bikin orang kesurupan gitu, itu urusan tai burung Pak. Apalagi nakut-nakutin. Enggak level kita gitu. Justru begini Pak, sekarang yang lagi tren, dan ini lebih ngeri saya tanya Pak, betul-betul ngeri.
terus terang ini saya kasih bocoran ke Anda semua. Setan ini lebih serem dari Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom ini. Dan kami duga itu adalah pasukan Dajjal yang berkamuflase dalam bentuk manusia, Pak. Ya manusia kayak saya. Punya kuping, punya tangan. Mereka itu ngasih pengajian di masjid-masjid, Pak. Pada manusia. Tapi dikit-dikit kopar kapir. Bunuh sana, bunuh sini. Gitu loh. Terus media santetnya itu bukan buhul-buhul sihir yang ditanam di depan rumah. Bukan. Kalau ngatasin buhul model gini itu gampang kayaknya. Bisa pakai rogo sukmo atau deteksi gaib atau metode pencarian yang lain. Tapi buhul mereka ini, Pak, ditanamnya itu di dalam pikiran. Bentuknya bukan tanah kuburan atau kain pocong, bukan. Tapi berupa gagasan atau pemikiran bahwa yang nggak satu pemahaman dengan dia itu bid'ah. Kafir. Gitu loh, Pak. Itu musuh kita saat ini. Setan, the real setan itu. Setannya setan udah. Nah, ini videonya udah ketemu nih, Pak. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam video ini, Pak, ceritanya itu ada jin yang ngumpet sampai bikin teman saya ini gampang was-was, deg-degan hatinya, rasa khawatir nggak jelas, lupa rakaat sholat, macam-macam. Tapi alhamdulillah, dengan ayat Al-Quran beres semua, kabur jinnya. Sebelum kabur saya bilang, balik lagi ke sini tak makan kalian semua. Dan alhamdulillah, kabur nggak balik-balik. Di kalangan praktisi ruqyah, Pak, jin itu disebutnya si imut, si gemesin gitu ya. Jadi itu untuk pengantar aja, untuk bahan pertimbangan kalau seandainya Bapak Ibu teman-teman semuanya bener niat mau main ke Tanah Jawa, terus tujuannya cuma nakut-nakutin orang. Sekarang kita masuk ke materi, Pak, mengenai jenis-jenis demit atau hal gaib di Tanah Jawa. Berdasarkan penuturan seorang peneliti Inggris, yaitu Clifford Geertz, ya, beliau itu sarjana Inggris yang melakukan penelitian di Jawa tahun 52 sampai 54. Ini untuk kebutuhan disertasi, ya. Dan penelitian ini kemudian diterbitkan dalam buku judulnya Agama Jawa. Nah, saya ngambil rujukan ini untuk alasan akademis ya. Karena biasanya kalau ngomongin demit itu asosiasinya itu klinik mulu gitu. Nggak bawa akademisnya tuh nggak ada. Nah, sekarang ini ada. Menurut Clifford, hantu di Jawa itu ada 5 kategori. Memedi, lembut, tuyul, ya ini hantu kecil yang akrab dengan manusia nih. Kemudian demit dan danyak. Ada 5, Pak. Kita bahas satu-satu. Yang bawa catatan silakan dicatat, Pak Dumbledore atau Pennywise. Pak Pocong nggak usah nulis-nulis, kan tanganmu diikat. Memedi itu adalah makhluk gaib yang indikator utamanya itu spooky, menakutkan. Yang laki-laki gendruwo, yang perempuan disebut wewe gombel. Di Jawa atau Eropa kayaknya sama, Pak. Secara konsep loh ya. Meskipun dari segi penampakan atau perwujudannya itu beda-beda. Misalkan di Jawa itu ada memedi yang disebut jerangkong, yang cirinya itu hidup tanpa daging gitu. Kalau di Eropa saya rasa ada juga, kayak tengkorak gitu. Ya. Lalu kami ada wedon, yaitu makhluk berselubung putih. Sama di Eropa juga ada model gituan banyak. Pokoknya dia ini ngagetin hilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lembut. Nah, ini adalah makhluk halus yang biasanya merasuki manusia, Pak. Bikin kesurupan, ya, ganggu aliran darah, dan bisa bikin sakit kepala atau punggung terasa berat gitu. Biasanya dari kalangan jin. Nah, kalau ada orang kesurupan tuh biang keroknya dia tuh. Terus di Jawa, Pak, itu ada 4 level interaksi manusia dengan jin. Yang pertama tadi itu ya, kesurupan. Surup itu artinya masuk. Jadi surup juga bisa berarti waktu sore menjelang maghrib. Dan itu adalah momen di mana terbukanya portal-portal alam gaib. Nah, ini Bu Falak dan Pak Hellboy pasti tahu lah.
Makanya di sore hari itu biasanya anak-anak disuruh pulang untuk mandi bersih-bersih gitu ya, supaya nggak ada jin yang nempel. Terus yang kedua disebut kampiran. Ini interaksi yang kedua. Ini dari kata mampir, kemampiran gitu. Tapi untuk memudahkan pengucapan jadinya kampiran. Kayak kata ombo itu Pak. Ombo itu kan artinya lebar ya. Jadi kalau kelebaran harusnya ya jadi keomboan gitu. Tapi untuk memudahkan pengucapan jadinya kamban. Jadi jin itu mampir kemudian nempel sebentar ke tubuh manusia. Itu pun biasanya nggak sengaja. Gitu. Bisa kesenggol, bisa keinjek, ketabrak, dan macam-macam lah. Yang ketiga, ini namanya kesetanan. Nah, ya, ini mirip dengan kampiran tadi, tapi lebih parah dia. Jin yang merasuk ke tubuh manusia itu udah bertransformasi ke area fisik, mempengaruhi metabolisme. Diperiksain ke dokter, nggak ketemu penyakitnya, Pak. Kalau di Eropa atau di Amerika itu kasus yang paling terkenal ya kasusnya ini, Annelies Michel. Sebutannya gitu. Annelies Michel ya. Nah itu pada tahun 50-an lah. Dia ini kesurupan hampir setahun. Akhirnya mati, ya, meninggal setelah mengalami 67 kali upaya pengusiran roh halus. Tapi saya garis bawahi Pak, sejarah bilang meninggalnya Annelies ini bukan lantaran setan yang merasuki dia, tapi lantaran dia ini kurang gizi. Nggak makan-makan berbulan-bulan, hampir setahun. Yang terakhir adalah kemomong. Ya, nah ini levelnya beda Pak. Kalau kesurupan, kampiran atau kesetanan itu tadi kan adanya unsur ketidaksengajaan di sisi manusia. Maka kemomong ini ada unsur kesengajaan antara dua belah pihak. Gitu loh. Jadi mereka berdua ini sudah melakukan semacam perjanjian gaib untuk urusan-urusan jelek biasanya tuh. Untuk santet, pelet, gendam, kekayaan, kesaktian, dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya pasti sengsara. Mambrang maur hidupnya. Ya udah itu contoh ini nanti tanya deh Om Johnny Blaze. Ya Om ya. Sebelum Anda jadi Ghost Rider, hidup Anda kan baik-baik aja Om. Nanti mungkin Bu Falak bisa kasih waktu Om Johnny Blaze untuk testimoni. Gitu ya Om. Nah siap. Nah kasus gangguan gaib tadi itu biasanya ditanganin sama dukun. Itu dulu tahun 50-an ya saat Clifford Geertz itu melakukan penelitian. Sekarang sudah tahun 2021 Pak. Udah nggak zaman pakai dukun. Kita pakai ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini lebih top tier, lebih jos. Oh nggak ada tandingan udah. Ya itu jenis yang berapa? Yang pertama. Yang kedua itu pertama tadi. Berikutnya itu tuyul. Nah ini adalah makhluk kecil seukuran bayi yang baru lahir dan manja sama manusia. Dia biasanya itu diperintah nolong duit. Gitu. Ya di Amerika punya lah kayak Casper gitu ya. Ya kira-kira kayak begitu. Kemudian berikutnya demit. Nah kalau demit ini adalah makhluk gaib yang nunggu suatu tempat. Bisa rumah tua, pohon-pohon angker, jembatan-jembatan usang gitu. Dan yang terakhir adalah danyang. Nah, kalau danyang ini dipercaya sebagai makhluk gaib yang suka melindungi manusia. Itu 5 kategori Pak, atau 5 jenis gitu ya. Dan mungkin sekarang variannya lebih banyak karena kan dia berevolusi sesuai dengan zaman gitu. Tapi sekali lagi gini Pak, saya ingatin lagi, mau itu demit, mau gendruwo, kuntilanak, jin, setan, gentayangan, semuanya tuh di mata kami orang Islam cemen Pak, zoif gitu loh. Yang harus diwaspadai yaitu tadi, kalau Anda mau ke sini terus mau menjalin kolaborasi dengan tadi Pak, dengan pasukan Dajjal itu tadi, ya toh, ngapalin Quran tapi Qurannya tuh nggak sampai ke dalam, di sini doang, dipakai buat nyala-nyalain orang. Mungkin itu dulu Pak sebagai pengantar. Nah mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Falak. Monggo Bu.